Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yaumal qiyamah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi والتابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita sama-sama masih dapat diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ta'lim bersama, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama sekalian yang kami hormati, pada tahun 2000 itu nostalgia membuat sebuah keputusan terkait dengan manhaj pemikiran Islam. Ini aslinya temanya agak berat. Aslinya temanya ini terkait ilmu kalam, filsafat, tasawuf, gabung jadi satu, dijadikan sebagai manhaj pemikiran Islam. Maka tadi saya memohon sekiranya ada papan tulis biar saya tidak ngeramia. Di dalam manhaj pemikiran Islam itu ada dikenalkan istilah bayan, burhan, dan irfan. Ini adalah konsep epistemologi dalam pemikiran Islam. Kalau terkait hal itu sebenarnya sudah saya tulis agak panjang dalam buku saya ini, separuh buku saya ini membahas tentang bayan, burhan, dan irfan. Karena banyak bahkan dari para ulama atau kiai Muhammadiyah yang membahas bayan, burhan, irfan itu sangat simplistik, sangat sederhana. Padahal sekiranya kita baca langsung dari manhaj pemikiran Islam sungguh tidak sederhana. Bisa di-download, kemudian dibaca terkait manhaj pemikiran Islam yang merupakan hasil Munas Tarjih tahun 2000 yang saat itu yang menjabat sebagai ketua Majelis Tarjih adalah Bapak Profesor Dr. Amin Abdullah. Dan kita tidak heran dengan manhaj pemikiran Islam yang sangat filosofis itu, karena memang penggagas dan konseptornya adalah Bapak Amin Abdullah yang memang cukup gandrung dengan pemikiran-pemikiran filsafat dan ilmu kalam yang berkembang di waktu itu, terutama di Timur Tengah, yang digagas oleh Dr. Abid Al-Jabiri dari Maroko. Jamaah sekalian yang kami hormati, pada masanya sejak kurun waktu tahun 1930-an mungkin sampai saat ini, dunia Arab itu atau pemikiran Arab secara umum memang sedang mengalami kegamangan, mengalami perseteruan luar biasa antara kaum Islamis dan kaum liberal.
secara ideologi perpolitikan di dunia pada waktu itu, dunia Islam secara umum, kita berada di posisi yang cukup sulit karena dunia Islam sedang di bawah penjajahan Barat. Indonesia dijajah oleh Belanda, Malaysia Inggris, Mesir Inggris, Libya Itali, Prancis itu di daerah Afrika Barat dan lain sebagainya. Hampir seluruh dunia Islam itu di bawah imperialis jajahan Barat. Secara politik ekonomi dunia Islam itu terpuruk, berada di belakang gerbong peradaban. Namanya juga negara jajahan. Sementara itu di Barat mengalami kemajuan yang signifikan, khususnya setelah revolusi Prancis tahun 18 yang Raja Louis didemo sama rakyatnya, kemudian dipancung atau digantung itu Prancis, yang kemudian merubah Prancis menjadi negara demokrasi. Dan bukannya demokrasi titik, tapi demokrasi sekuler, di mana urusan ibadah itu bukan menjadi urusan negara, tetapi murni urusan individu, murni urusan pribadi. Dan memang ketika kita melihat abad 14, 15, terutama 15, 16, 17 itu proses sekularisasi di Eropa yang dimulai dengan sekularisasi dalam bidang pemikiran Islam sangat luas, sangat masif sekali, akibat dari pergulatan para saintis di Eropa Barat, khususnya yang sangat terpengaruh oleh pemikiran Ibn Rushd. Jadi kebangkitan Eropa itu tidak lepas dari pemikirannya Ibn Rushd, atau kalau bahasa Arabnya itu Ar-Rushdiyah, madhab Rushdian. Banyak tokoh-tokoh Eropa, para pemikir-pemikir Eropa waktu itu, saintis Eropa yang gandrung dengan pemikirannya Ibn Rushd. Meskipun mereka itu Nasrani, tetapi secara pemikiran sangat gandrung. Ibn Rushd itu di dalam bukunya Faslul Maqal Fima Bainal Hikmah wa Syarah wal Ittisal mengatakan tidak ada benturan antara agama dengan sains, akan selalu ketemu. Maka di abad-abad 12, 13 itu para filosof Eropa berusaha untuk mengkompromikan ajaran-ajaran agama, doktrin-doktrin gereja dengan pemikiran-pemikiran keagamaan dan sains. Maka muncul para filosof misal Agustin dan lain sebagainya. Namun ternyata pemikiran-pemikiran para filosof Barat yang gandrung dengan pemikiran Ibn Rushd itu terbentur oleh Dewan Gereja, di mana para kiainya apa namanya itu, pastor-pastornya yang gereja itu, mereka memahami teks-teks suci atau yang ada di Injil sangat ketat dan cenderung doktrinal, sehingga kebenaran mutlak itu bagi para pemangku, bagi Dewan Gereja adalah kebenaran yang sesuai pemahaman mereka terhadap kitab suci. Banyak pemikiran-pemikiran yang tertuang ataupun tertulis di dalam kitab Injil maupun Taurat dalam realitanya berbenturan dengan sains, sehingga kemudian muncul kelompok-kelompok yang berusaha untuk lepas dari kungkungan Dewan Gereja. Di antaranya adalah Galileo yang mengatakan bahwasanya bumi ini mengitari matahari, bukan matahari yang mengitari bumi. Namun pemikiran ini kemudian ditolak mentah-mentah oleh Dewan Gereja karena dianggap bertentangan dengan doktrin-doktrin yang ada di dalam kitab suci. Maka orang-orang saintis-saintis yang dianggap pemikirannya itu bertentangan dengan Dewan Gereja ini ditangkepin. Setelah ditangkapin, dipenjara, bahkan ada yang dibakar hidup-hidup. Muncullah pergulatan, persinggungan, perpecahan antara para saintis dan Dewan Gereja. Dewan Gereja di Barat itu sejak bersatunya atau masuknya teologi
Kristen ke Romawi itu menyatu. Jadi agama sama negara itu menyatu, terutama sejak konferensi Nicea tahun 325 di Italia. Nah, itu akhirnya mereka itu selalu menyatu. Dua gereja ini mereka luar biasa sekali pengaruhnya dalam kekaisaran Romawi, dan itu juga berpengaruh kepada kerajaan-kerajaan Eropa pada waktu itu. Maka kemudian siapapun yang bertentangan dengan gereja ditangkap, kolaborasi dewan gereja dengan pemerintah. Maka para saintis kemudian memberontak. Ini nggak bisa dibiarkan kayak gini. Ini kalau kayak gini sains nggak bisa berkembang, sains nggak bisa maju. Setiap kita berkembang berpikir sesuai dengan penelitian ilmiah dianggap bertentangan dengan gereja, kan repot. Maka akhirnya muncullah pemberontakan dari para saintis, pemberontakan pemikiran ya, bukan pemberontakan fisik, pemberontakan pemikiran dari para saintis, sehingga mereka berpandangan bahwasanya ketika kita hendak maju maka harus kita tinggalkan dewan gereja. Selama kita masih bersikukuh untuk berpegang kepada doktrin-doktrin gereja, maka kita nggak akan pernah maju. Nah, puncaknya yaitu tadi revolusi Prancis itu yang kemudian muncul negara sekuler yang memisahkan antara sains dengan doktrin agama. Dan ternyata apa yang terjadi di barat ini kemudian pemikiran-pemikirannya diekspor, mempengaruhi terhadap para pemikir-pemikir muslim, terutama yang ada di Timur Tengah. Karena mereka pun nyadar bahwasanya Timur Tengah pada waktu itu mundur, dijajah oleh barat. Maka kemudian mereka mikir, kalau kita ingin maju seperti barat, kita tinggalkan Al-Quran, doktrin-doktrin atau pelajaran Al-Quran kita tinggalkan, kita murni ke sains. Karena ajaran agama itu sesungguhnya murni etika hubungan antara individu dengan Allah saja, dengan Tuhan saja, nggak ada hubungannya dengan politik, sosial, kemasyarakatan dan lain sebagainya. Di dunia Islam di era pada waktu itu pemikiran itu sangat dahsyat sekali, sehingga kemudian para pemikir muslim mencoba untuk merumuskan kembali sebenarnya pemikiran Islam yang otentik itu bagaimana. Tahun 1924 Kamal Mustafa Kamal mengumumkan runtuhnya khilafah Islamiyah dan Turki berubah menjadi negara republik. Gempar dunia Islam waktu itu, karena dalam sejarah Islam sejak awal Islam itu berada di Madinah, membentuk sebuah negara Madinah, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat dengan para rasulnya, kemudian Bani Umayyah, kemudian Bani Abbas, kemudian Mamalik, kemudian Utsmaniyah. Tidak pernah ada pemisahan antara agama dengan politik, selalu menyatu. Meskipun Mamalik itu kerajaannya kecil-kecil banyak, bukan di bawah satu khilafah, tapi kecil-kecil ya, kayak zaman sekarang Indonesia, Mesir, kecil-kecil, bukan di bawah satu payung khilafah. Tapi mereka tetap bersikukuh bahwasanya agama dan politik itu satu kesatuan. Dan Islam itu maju ya karena Islam itu sendiri, bukan faktor lain. Tapi dengan runtuhnya Turki Utsmani gempar dunia Islam, akhirnya pada tahun 1926 dilaksanakan konferensi internasional di Mekah untuk menentukan bentuk khilafah Islamiyah pengganti daripada gerakan runtuhnya Turki Utsmani. Maka waktu itu bersaing antara Mesir dengan Arab Saudi untuk menjadi poros atau tempat khilafah Islamiyah. Di saat umat Islam lagi sedih, lagi galau, lagi kacau, muncul salah seorang pemikir Islam yang sangat terpengaruh oleh Barat yang bernama Ali Abdul Razim, menulis buku judulnya Al-Islam wa Usul Islam dan asal-asal hukum atau asal-asal hukum dalam Islam. Di situ secara gamblang mengatakan bahasanya antara hukum Islam dengan politik itu gak ada hubungannya. Rasulullah SAW ke Madinah itu bukan untuk membentuk negara, tetapi sekedar menata masyarakat muslim. Ide-ide sekularisasi yang muncul di Barat itu dikuatkan oleh pemikiran Ali Abdul Razim ini, dan Ali Abdul Razim ini juga punya pengaruh besar. Kenapa? Karena dia menjadi kebetulan orang
Dia itu sastrawan yang luar biasa, pernah menjadi menteri wakaf juga di Mesir. Dia juga sama, mengikuti alur pemikiran barat, bahkan mengatakan sekiranya kita tidak maju berkembang, kita harus ikut barat apa adanya. Kalau nggak kita mundur. Tuhan Hussein ini orangnya buta, sakit, tapi pemikirannya luar biasa. Jadi kantornya Tuhan Hussein ada di mana itu saku apa saku, pokoknya eretan sininya itu ada dua, sini ada turjun apa itu namanya. Laci itu ada dua. Kalau di pas duduk di sini sudah ada laci, duduk di sini sudah ada laci. Karena buta. Tapi luar biasa pemikirannya. Dan sering jadikan rujukan orang-orang sekuler. Ya, bapaknya orang sekuler di dunia Islam, hanya di Mesir itu dua itu. Tuhan Hussein sama anak Tuhan Hussein. Maka dunia Islam digoncang dengan dua hal sekaligus. Satu dari sisi institusi politik, di mana terus untuk tahun 1924. Kedua, institusi politik ini kemudian dikuatkan oleh dua tokoh pemikir yang mendukung ide sekularisasi itu, yaitu Ali Abdul Rasid dan Tuhan Hussein. Makin gamanlah dunia Islam waktu itu. Konferensi khilafah dilaksanakan oleh tahun 1928, tapi gagal pada akhirnya. Tidak mampu membentuk atau melahirkan sebuah konsepsi terkait dengan negara khilafah yang disebutkan oleh dunia Islam. Maka muncullah pemikiran orang-orang Islamis. Mereka bersikukuh bahwasanya tidak ada hubungannya antara Islam dan sekuler itu. Kita nggak ngurus, sekuler itu di barat. Dunia Islam itu tidak pernah mengurus sekuler. Yang namanya Ibnu Rushd itu ilmu Muslim. Ya saintis, tapi yang paham agama. Beliau juga punya fikih, ahli fikih, punya kitab Bidayah Mustahik juga. Yang namanya Ibnu Sina itu macam-macam, pakar semua ilmu. Ibnu apalagi Al-Ghazali dalam Maqasidul Falsafah itu banyak bicara tentang sains, tentang gravitasi bumi, tentang bentuk bumi yang bulat dan lain sebagainya. Tapi tidak ada yang melakukan bahwa itu adalah pakar usul di fuqaha. Luar biasa. Jadi di dunia Islam itu tidak pernah ada ide sekularisasi itu, baik secara individu ataupun secara pemikiran ataupun secara institusi negara, tidak pernah ada. Orang-orang seperti Hasan al-Banna itu berusaha untuk tetap eksis di dalam membantu sebuah negara Islam sebagai institusi kenegaraan dan sebagainya. Tapi orang-orang yang mengikuti Abdul Aziz seperti Farid Fauda dan sebagainya luar biasa juga untuk mendukung ide sekularisasi. Maka friksi antara yang sekuler dengan Islamis di Timur Tengah itu sangat dahsyat, bukan hanya dari sisi pemikiran, tetapi sudah menjadi sebuah ideologi, punya pengikut. Maka nanti benturannya bukan hanya berbenturan di sisi pemikiran, tapi pengikut. Maka kemudian transfer habis sisi seminar kalau ide sekularisasi, pukul dari seminar langsung ditembak. Itu transfer. Hasan Hanafi dilaporkan ke pengadilan karena dianggap dia itu melecehkan ajaran Islam, tapi dia selamat. Yang tidak selamat itu siapa? Yang sangat digandrungi oleh Ahmadullah, yang punya ide hermeneutika, namanya Nasir Hamid Abu Zaid. Diagung-agungkan sekali sama Ahmadullah itu hermeneutika. Hamid Abu Zaid itu mengatakan Islam itu hanya budaya, Al-Quran itu produk budaya. Karena dianggap melecehkan ajaran Islam, akhirnya dilaporkan ke pengadilan, dicek pemikirannya. Akhirnya dikesimpulan bahwasanya pemikiran Ali Abdul Rasid, pemikiran Hasan Abu Zaid ini, apalagi sampai mengatakan Al-Quran adalah produk budaya, ini bertentangan dengan ajaran Islam. Kalau Quran itu produk budaya, berarti Quran itu bisa berupa kapanpun dan dimanapun. Yang namanya budaya itu hasil kreasi manusia, hasil kreasi kita, itu budaya. Kalau Quran produk budaya, berarti Quran itu produk hasil kreasi Nabi Muhammad. Maka karena pemikiran dia seperti itu, pengadilan memutuskan bahwa dia kafir. Karena diputuskan kafir, implikasinya dia wajib harus menceraikan istrinya. Diceraikan pasalnya pengadilan. Nasir itu nggak mau pergi ke Belanda, nggak di Belanda sama istrinya di sana. Tapi pemikirannya luar biasa. Di Indonesia juga digandrungi termasuk oleh Amin Abdullah yang kemudian banyak saya kritik dalam buku saya mengungkap fikih kebinekaan. Karena pemikiran hermeneutika itu juga sangat merusak. Itu meruntuhkan bangunan usul fikih secara keseluruhan, meruntuhkan sendi-sendi pemikiran Islam, meruntuhkan kaidah-kaidah yang sudah baku dalam pemikiran Islam. Maka perlu kita lawan dengan
kemudian di masa modern muncul tokoh-tokoh selain Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna itu mencoba untuk melihat sebenarnya kita itu bagaimana dan siapa. Maka dia gunakan kacamata sosiologi ataupun juga sosiologi untuk melihat perkembangan umat Islam itu bagaimana, turas kita itu bagaimana. Kemudian muncul di Maroko yang namanya Abid Al-Jabiri yang berusaha untuk memetakan tentang pemikiran Islam. Abid Al-Jabiri ini terpengaruh oleh hermeneutika juga sama, terutama aliran strukturalis yang nanti juga ternyata sangat punya pengaruh besar terhadap manhaj pemikiran Islam yang dikembangkan di Muhammadiyah. Ini sengaja kita sampaikan karena memang ada di HPD ya, ada di mana pemikiran Islam meskipun sebelumnya pemikirannya agak apa sih gitu. Yang disampaikan oleh Al-Jabiri adalah epistemologi pemikiran Islam yang kemudian dibagi menjadi 3. Burhani, Bayani, Irfani. Sebelum menginjak ke sini, apa itu epistemologi? Epistemologi itu sederhananya adalah pijakan awal kita berpikir. Kalau umat Islam itu mikirnya kan yang kita jadikan pijakan standarnya kan Quran Sunnah. Itu namanya epistemologi. Kalau orang Barat itu pikir yang penting logis, masuk akal. Itu namanya epistemologi. Kalau orang-orang Jawa itu orang-orang yang suka mistis, pokoknya kalau ada apa-apa ngusik saya tak betapa tak sesuai disik seperti untuk wangsit. Nah, jadi apa-apa dikaitkan dengan wangsit, dengan ilham, itu namanya epistemologi. Jadi sumber pijakan kita berpikir. Dalam bahasa Arab namanya al-ma'rifiyah atau nadhariyatul ma'rifah. Menurut Al-Jabiri, yang namanya pemikiran Islam itu secara epistemologi itu dibagi menjadi 3, Burhani, Bayani, dan Irfani. Ini sebenarnya hanya memetakan, dan istilah ini Burhani, Bayani, dan Irfani ini bukan istilah yang dibuat oleh Abid Al-Jabiri, bukan. Dia hanya melihat kitab kuning kalau orang Burhani itu begini, dan biasanya ditulis memang dalam kitab kuning itu waqala al-Burhaniyun, waqala al-Irfaniyun, waqala al-Bayaniyun, itu sering diungkapkan. Jadi ini sudah ada dalam kitab kuning, kemudian Al-Jabiri hanya memunculkan saja. Kalau tidak nanti mengalami saya buat istilah sendiri di dalam apa namanya Al-Sunnah, sama saya buat kayak sebelumnya pemetaannya, tapi bukan hanya Irfan, maka Irfan, maka fitrah, maka nadar, nadar, fitrah, sama Irfan. Itu dalam ilmu kalam kaidah Tuhan. Ada beberapa pemikiran hanya ada ini. Burhan itu apa? Burhan itu terkait dengan pemikiran logis, akal. Dari ceritanya itu begini, awal munculnya Burhan ini adalah dulu abad ke-5 sebelum Masehi. Sebelum Masehi, Jawa sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Yunan sana muncul kelompok yang namanya kaum Sopi. Kaum Sopi, bukan Sopi shop yang biasa kita belanja. Kelompok Sopi ini beranggapan bahwasanya yang namanya kebenaran itu sangat nisbi, sangat relatif. Sesuatu yang menurut saya benar, orang lain belum tentu benar. Orang lain benar, belum tentu ini menurut itu benar. Jadi benar itu sangat relatif. Dicontohkan sederhana saja. Ketika ada air hangat, saya minum teh hangat. Menurut saya ini pas hangatnya. Teman saya minum kayaknya sesen ini, ini es kurang hangat. Teman saya bilang ini enaknya lebih, ini kepanasan, hangatin dikit aja gitu. Jadi soal hangat saja terkait hal ini, itu antara satu orang dengan orang lain beda-beda. Wah, sambelnya pedasnya umum. Yang satu bilang sambelnya udah sangat pedas, yang satu
kurang cabai, ya kan? Ini yang benar mana ini? Ini sambal kelasnya pedas orang, gitu kan? Yang sini mengatakan pedas, dan ini mengatakan kurang cabai. Dua-duanya pedas, dua-duanya benar. Karena setiap orang punya standar masing-masing. Maka kemudian Komsop itu mengatakan tidak ada standar kebenaran. Setiap orang itu punya standar kebenaran masing-masing. Nyolong nyuri kalau menurut dia benar ya benar. Menurut dia salah ya salah kan gitu. Korupsi menurut dia benar ya benar saja kan gitu. Jadi apa yang menurut saya benar ya silakan kerjakan itu dan sebab benar. Ini namanya Komsop. Akhirnya muncul seorang filosof namanya Sokrates. Namanya siapa? Sokrates. Sokrates itu melihat ini banyak ini namanya, ini kacau kalau kayak gini. Nah kalau umpamanya saya tangkap pencuri, saya bawa ke pengadilan, kamu mencuri kenapa? Ya pencuri benar bagi saya, terserah saya. Kan jadi kacau, gak ada standar kebenaran ini. Dunia masyarakat jadi kacau, semua merasa benar. Maka dia berpikir pasti ada standar kebenaran. Jadi yang mulailah dia membuat standar-standar kebenaran sesuai dengan ilmu logika yang dia terapkan. Hanya ilmu logika yang dia buat itu masih sangat sederhana. Yang kemudian punya murid dia ini namanya Aristoteles. Di mana Aristoteles ini kemudian mulai meletakkan ilmu namanya ilmu mantik. Namanya ilmu logika atau ilmu mantik yang sifatnya itu dibagi menjadi dua. Mantik kalau dalam kitab kuning sering disebut dengan istilah mantik kodim atau logika klasik. Mantik yang diletakkan oleh Aristo ini dibagi menjadi beberapa hal sebenarnya. Ada fitobat, ada macam-macam. Tapi sederhananya kalau kita press, kita ringkas itu ada dua bahasa. Yang satu terkait dengan mantik yang sebenarnya tasawwur, yang kedua dengan tasdikot. Tasawwur itu terkait dengan abstraksi yang ada pada otak manusia. Tasawwur, gambaran. Kambing itu apa ya? Kambing itu hewan yang berkaki 4. Loh, kucing juga kaki 4. Benar kambing kaki 4, tapi kucing kaki 4, kan? Kuda juga kaki 4. Kambing apa ya? Kambing itu hewan yang mengembe. Kucing nggak ngembe. Kuda nggak ngembe. Oh, berarti benar. Nah, ini namanya tasawuran abstraksi. Maka di tasawur itu nanti akan dibahas terkait dengan 5 hal supaya kita itu bisa mendefinisikan sesuatu itu secara pas, namanya al-jami' wal mani. Nanti kalau kita belajar memantik di tasawur itu ada 5 hal. Ada namanya al-jinsu, an-naw, al-faslu, ad-dul-amir, al-khas. Tujuannya sebenarnya supaya kita itu ketika mendefinisikan sesuatu itu bisa pas. Apakah ilmu fikih itu? Ilmu fikih adalah ini. Apakah usul fikih itu? Usul fikih adalah begini. Ini tugasnya ini. Maka kalau kita baca kitab ini selalu definisi itu selalu detail. Karena kalau nggak detail akan dikritik sama yang lain. Makanya ketika sudah buat definisi itu pasti biasanya bawahnya itu wa kharaja min hadza ta'rif kata wa kata. Yang keluar dari definisi adalah ini. Mesti itu. Supaya apa? Saya malik supaya definisi itu benar pas, nggak meleset. Yang kedua terkait dengan tasdikot. Tasdikot itu terkait dengan kias, namanya kias Aristo. Kias Aristo itu pada prinsipnya dibagi atau menjadi beberapa, namanya muqaddimah kubra. Ada perancangannya ya, muqaddimah kubra, muqaddimah sughra. Ini di mana burhan itu kayak gini. Jadi kalau kita ngomong mandat burhan itu, kalau nggak paham mantik itu berarti dia belum paham. Ada namanya itu arofit. Jadi nggak sederhana sebenarnya.
Habisnya namanya Muhammad, pandai. Setiap yang pandai itu terhormat. Robitnya itu kata-kata yang sama. Ini pandai sama, ini pandai sama. Ini namanya robit, namanya pandai. Hasilnya ini konklusi namanya. Muhammad terhormat, ini gabung dari sini. Jadi Muhammad terhormat. Ini di antara logika yang diletakkan oleh Aristo untuk memberikan kebenaran. Kalau sudah seperti ini, itu sudah bisa ditolak. Kalau sudah dipakai ini, itu sudah sulit untuk menolak. Kalau ini hasilnya di sini, asal prediksi benar. Itu nanti dikias dibagi menjadi 16 cara. Dibagi menjadi 4 dulu. Setiap 4 itu dibagi lagi. Nanti ada 16 cara kita membuat kias supaya pemikiran otak kita itu sesuai dan benar. Ada ciri-ciri manhaj burhan ini selain model yang ini adalah pemikiran berupa substansi. Jadi dalam manhaj burhan itu ada beberapa ciri-ciri. Manhaj burhan. Yang pertama yang berkaitan dengan substansi. Jadi melihat sesuatu itu yang penting substansinya apa, intinya apa. Ini baru kita pahami secara lebih mudah kalau kita belajar ilmu bayan dan ilmu bayan. Di dalam ilmu bayan, ketika ilmu bayan, dalam aspek itu banyak kasih contoh gini. Muhammadun qa'imun. Muhammad berdiri. Ini namanya jumlah insya'i. Misalnya cuma berkata benda, ini namanya insya'i atau informatif bahwa Muhammad berdiri. Contoh lain, fil bait Muhammadun fil bait. Muhammad fil bait, di rumah ada Muhammad di rumah. Bagi kita yang nggak pernah belajar bahasa Arab, khususnya Alfiah bin Malik, melihat kata fil bait Muhammad itu biasa saja. Kan intinya kan Muhammad di rumah. Ya ini intinya Muhammad di rumah, substansi ini namanya manhaj burhan. Tapi bagi orang manhaj bayannya, ketika saya buat kata-kata Muhammad fil bait itu hanya namanya jumlah insya'iyah, namanya berita biasa bahwa Muhammad ada di rumah. Itu aja sudah saya kasih tahu Anda Muhammad di rumah. Tetapi ketika saya balik fil bait Muhammad, itu bukan insya'iyah lagi. Itu sudah ada penekanan bahwa yang di rumah itu Muhammad, bukan yang lain. Lu tahu dari mana? Tahunya dari ini namanya khobar, ini namanya mubtada. Mubtada itu mestinya di depan, khobar itu di belakang. Ketika mubtada khobar ini dibalik, padahal bisa tidak dibalik, bisa tidak dibalik? Muhammad Firman kan bisa dibalik. Kok dibalik? Berarti ini taksis. Berarti ini beda, maknanya ada penekanan di sana. Nih, beda kecuali ketika ada khobar yang memang harus dibalik, beda lagi. Contoh makanya fil bait rajulun. Kalau ini ketika saya balik, ini khobar ini mubtada. Ketika saya balik rajulun fil bait salah. Kenapa? Karena ini nakiro ketika susunan mubtada khobar kok mubtada itu nakiro harus memang diakhirkan. Tapi kalau dibuat, kalau susunannya seperti ini normal. Tetapi ketika susunannya itu mestinya normal kok dibalik, ini taksis namanya.
Nah ini kayak gini tuh nggak penting di dalam manhaj Burhan. Yang penting kan substansi. Muhammad itu di rumah, mau dibalik Muhammad di rumah kamu nggak ngaruh. Jadi pemikirannya itu substantif. Nanti pengaruhnya akan muncul nanti ketika kita baca proposal syariah. Karena mata syariah itu masuk ke sini, maka pemikiran syariah itu sangat berhati sekali, sangat substantif sekali. Yang kedua, manhaj Burhan itu ketika berpikir itu global atau apa ya? Kuli itu apa maksudnya? Bukan global sebenarnya. Ya kalau bisa lebih umum lah. Komprehensif boleh atau globalnya kuli umum. Jadi mikirnya itu dari umum khusus. Makanya ketika Anda melihat orang Burhan itu kalau berpikir umpamanya terkait dengan at-tasawwur. Dari sini tasawwur nanti modelnya ada kasih modelnya saja. Nanti dibagi menjadi 5. Ini namanya al-jinsu, an-naw, al-faslu, al-am, al-khas, kan? Jadi kecil, kemudian ke sini, nanti sini bagi lagi, gitu modelnya. Kayak berpikirnya itu sama persis kayak apa saya. Oh syariah itu kan maqasid, asy-syariah dibagi menjadi 5. Bagi 3 dulu, baru lihat hasilnya, baru lihat bagi 5. Nanti yang dibagi lagi. Jadi dari kecil naik model itu jebrak dulu. Nah, makanya ini. Itu model manhaj Burhan. Ini bisa. Ini mati ya. Oh iya. Iya mati ini. Tes. Tes lagi. Tes. Yang ketiga, yang namanya manhaj Burhan ini memang ciri khas logika Yunani. Cara berpikirnya orang Yunani. Kalau manhaj ini yang terkait dengan manhaj Yunani ya, secara global aja. Dan ini kemudian logika seperti ini masuk di dalam pemikiran Islam, terutama dari kalangan saintis. Dari kalangan saintis, sejarawan juga, bahkan masuk juga ke dalam yang pasti filsafat ya, termasuk juga dalam sosiologi. Yang kedua, manhaj irfan, apa namanya, bayan. Bayan itu maksudnya adalah bahasa Arab. Jadi bagaimana orang Arab itu berpikir. Orang Arab berpikir pijakannya itu dari bahasa itu sendiri. Maka para ulama mengatakan wa inna lil bayani lasihrun, wa inna lil bayani lasihrun. Bahasanya dalam sebuah bayan, ungkapan kata-kata itu terdapat kandung sihir. Maka dulu
ketika Nabi Muhammad SAW terdakwah di Makkah Madinah, orang-orang Quraisy itu selalu meminta kepada masyarakat sana supaya jangan sampai mendengarkan Nabi Muhammad baca Quran. Kenapa? Karena ketika Nabi Muhammad membaca Quran itu ada unsur semacam unsur mistik. Jadi tertarik tuh, kok bagus banget ya, indah sekali ya. Jangankan itu, nggak usah jauh-jauh lah. Anak muda zaman sekarang kan, anak muda zaman sekarang kita kan suka apa istilahnya itu? Kalau ngomong itu bohong perempuan itu apa namanya? Muji-muji perempuan apa itu kan yang dipuji itu bikin langsung kepalanya gede itu. Padahal hanya kata-kata gitu, hanya ungkapan. Tapi ungkapan itu ternyata bisa mempengaruhi yang lain. Ada motivator yang terkenal cerita tentang kesedihan, itu jamaahnya itu bisa nangis. Padahal dia cuma ngomong itu. Jadi memang ungkapan kata-kata kita ketika tersusun rapi, itu menjadi semacam sihir, bisa menyihir orang lain. Nah, itulah pijakan orang Arab. Maka orang Arab itu sangat bangga dengan bahasanya, bangga dengan syair-syairnya. Mereka itu melihat bahasa itu bukan hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi bahasa sebagai sarana berpikir. Maka ketika kita membaca Alfiah Ibnu Malik, syarahnya itu kelihatan sekali filsafat bahasa Arab itu nampak sekali, bahwa di dalam bahasa Arab itu ternyata terkandung nilai dan filsafat yang luar biasa. Karena dari situ mereka itu berpijak. Maka ketika kita itu membaca tafsir Al-Quran, maknanya Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdu itu bukan puji. Bagaimana itu pujian? Enggak. Tapi diprediksi al itu dibagi dari ada yang bilang al ini lil jinsi, ada yang bilang lil ahdi, bisa kita jalan. Ada yang bilang lil istighraq, yang mengatakan jinsi maksudnya apa, lil ahdi maksudnya apa, lil istighraq maksudnya apa, maknanya implikasinya apa. Gara-gara kalau di Indonesia mungkin nggak sampai ke sana kita bahas bahasa Indonesia. Kenapa kamu pergi ke pasar? Itu maksudnya apa ya? Nggak sampai kita bahas itu. Ya ke pasar aja, ngapain bahas ke maknanya ini ke enggak. Tapi orang Arab enggak seperti itu, karena pijakan logika berpikir mereka itu ini bahasa. Maka dari bahasa inilah muncul kemudian berbagai cabang ilmu. Kalau kita baca tafsir itu yang diutak-atik bahasa. Silakan coba cek di tafsir apa saja lah, entah itu tafsir Jalalain atau tafsir apa namanya itu punya Al-Kasyaf Balaghi, An-Nasafi atau Bari, selalu diutak-atik bahasa itu. Nah, baru setelah itu alhamdu itu apa? Ada yang bilang asal itu hamdanillah, kemudian tambah macam-macam lah. Gak usah jauh-jauh. Kata Allah yang menurut kita ya Allah itu Allah ya Allah gini gitu menurut kita ya. Oleh orang-orang nggak gitu, ditanya lagi nih, ini Allah ini isim elang atau mustaq? Itu benar-benar nama Tuhan kita tuh Allah atau Allah itu dari kata derivasi? Ada yang mengatakan itu mustaq dari kata ilahun tambah kemudian digabung sini litakli macam-macam ujung-ujungnya jadi kata Allah. Ilahun itu artinya Tuhan, alnya ditakrif al ilahu, karena litakli kemudian dibadankan menjadi Allahu, artinya Tuhan yang definitif. Tuhan yang definitif itu gimana? Tuhan yang tiada Tuhan selain Allah itu yang qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Itulah Allah, Tuhan yang definitif, didefinisikan oleh ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran. Ada yang bilang enggak, itu isim alam, makanya dia disebut dengan Asma'ullah Al-A'zam, Asma'ullah Al-A'zam dan lain sebagainya. Itu kata Allah saja loh. Nah ini logika Arab tuh kayak gitu. Ini ada logika bayan. Maka logika bayan itu ciri-cirinya adalah satu, sifatnya itu juz'i kalau bahasa Arab itu sangat apa ya? Apa ya
Parsial, nah, pas itu. Sangat parsial. Yang kedua, makna melekat pada struktur bahasa. Maka mereka ketika hendak membuat puisi, hendak membuat kata-kata sastra, sangat hati-hati sekali karena satu kata saja, satu huruf saja itu sudah punya implikasi makna. Salah satu kata satu huruf itu bisa berantakan. Makanya ketika ada pakar-pakar sastra Arab itu berarti sangat menguasai bahasa. Maka di dalam bahasa Arab itu muncul banyak cabang, nahwu, sorof, balaghah itu nanti ada 3, bayan, badik, mani, nanti ada arud, ada macam-macam lah, wazan dan qafiyah, opos macam-macam. Jadi pecahannya bahasa, pecahannya pembelajaran bahasa Arab itu sangat banyak karena memang di situ logika mereka berpikir. Dari sini kemudian muncullah berbagai macam cabang ilmuwan Islam yang pijakannya adalah bayan. Di antaranya tafsir, fikih, usul fikih. Di sini juga ada usul fikih ya. Filsafat, ilmu kalam. Karena dia itu sifatnya juz'i, di sini nanti ada muncul yang ketiga namanya kias bayan. Sementara di sini muncul namanya kias bulan. Apa bedanya kias bayan dengan kias bulan? Itu akan nampak sekali ketika Anda kalau yang syariah pernah belajar syariah itu baca kitabnya Ibnu Hazm bandingkan dengan kitab-kitab Syafi'i. Kelihatan banget bedanya. Jadi kalau kias bayan ini itu syaratnya itu ada 4. Kias bayan. Asal, cabang, hukum, ilah. Kalau di sini syaratnya 4 juga, tapi nanti modelnya beda. Muqaddimah premis ya. Mayor, minor, kemudian konfusi. Profit itu apa misalnya? Ikatan. Cara membuat kiasnya akan berbeda. Cara buat kias berbeda. Contoh ini, kalau di sini dia modelnya semua khamar itu memabukkan, semua yang memabukkan itu haram, maka hasilnya semua khamar itu haram. Yang sama itu dicoret, semua khamar itu memabukkan, semua yang memabukkan dicoret kan? Jadi semua khamar itu haram. Modelnya gitu. Coba kita bandingkan dengan yang di sini.
ilatnya memabukkan. Maksudnya apa? Khamr itu apa sih? Kan itu. Khamr itu adalah anggur yang diperas, kemudian difermentasi sehingga dia itu jadi mabuk. Itu namanya khamr. Kalau bukan anggur perasan, itu namanya bukan khamr. Bir itu bukan khamr. Whisky bukan khamr. Bukan khamr itu. Hanya punya sifat sama. Apa itu memabukkan? Dicari. Makanya ada namanya ilat. Ilatnya memabukkan. Nah, untuk tahu ilat itu ada namanya masalikul ilah. Tata cara bagaimana supaya kita tahu bahwa khamr itu mabuk. Itu kita harus masuk ke laboratorium. Makanya sifatnya kias usuli ini ciri-cirinya juga adalah empiris. Harus terjun ke lapangan, dan ini yang perlu diusung oleh negara. Memabukkan. Kita tahu makanya kemudian hasil dari kias ini itu sifatnya doni, tidak pasti. Kenapa tidak pasti? Kan kita harus melakukan penelitian. Bisa jadi diteliti di sana memabukkan, sana enggak. Nah, harus teliti lagi gitu. Sampai kita menunjukkan hukum. Doni itu maksudnya ya 80% sih haram. Tapi ketika ada yang berkesimpulan enggak, bir itu enggak haram soalnya kandungannya cuma sedikit kok, ini macam-macam. Selama dia didukung oleh data ilmiah itu boleh. Jadi di dalam kias baik itu boleh berbeda. Dan entitas bir ini bir ini khamr. Bir sama khamr itu dua entitas yang berbeda, bukan satu kesatuan entitas. Cuma kebetulan setelah diteliti dengan masalah ilat itu ada unsur yang memabukkan, maka menjadi bir itu menjadi haram. Kalau ternyata tidak ada yang ilatnya itu ternyata nggak mabuk, jadi berubah hukum jadi halal. Maka para ulama mengatakan ketika sesuatu yang haram dibiarkan saja, besok sudah berubah, sudah nggak memabukkan, maka hukumnya menjadi halal. Kecuali sesuatu yang haram itu tak kasih benda apa, macam-macam kasih kimia apa sehingga dia nggak memabukkan, maka dia tetap haram. Karena dia itu tidak memabukkannya setelah ditambah dengan unsur-unsur tertentu. Tetapi kalau didiamkan saja 1-2 hari, ternyata sudah nggak ada unsur memabukkan, dia sudah tidak menjadi bir lagi, tidak menjadi khamr lagi, dia sudah halal. Gitu. Nah ini beda dari ini semua khamr ini khamr. Nah di dalam khamr itu ada entitas kecil, ini namanya khamr. Ini ada bir. Jadi bir itu ya khamr. Karena bir itu masuk entitas ini, Maya. Semua khamr itu memabukkan. Semua yang memabukkan itu haram. Maka semua khamr itu haram. Bir itu memabukkan. Berarti bir itu masuk entitas khamr, maka dia menjadi haram. Whisky masuk entitas khamr, bir itu jadi haram. Jadi khamr sama bir itu satu entitas, bukan entitas yang berbeda. Ya, ini makanya saya bilang tadi ini hasil filsafat. Tapi masuk di sini di Mandastar Muhammadiyah. Ini di dalam praktis, nggak dipraktekkan. Kalau dipraktek saya yakin kacau balau. Serius. Makanya di buku saya banyak saya kritik. Dan kita diuntungkan apa? Diuntungkan banyak nggak paham. Serius. Kita diuntungkan karena banyak nggak paham. Kalau paham malah pusing dengan Mandastar. Iya. Ya, ini dari kita lihat implikasi di dalam usul fikih, kemudian kita cek di praktisnya penerapannya dalam penerapan ini. Saya hapus. Tapi waktu ini habis. Saya sedikit aja lah. Ini kalau masuk ke Irfan akan kacau lagi nanti dukun jadi benar. Nah, kita lari ke dukun itu benar ini. Di dalam usul fikih, saya tambah sedikit. Usul fikih itu ada usul fikih namanya usul fikih
maqasid asy-syariah. Yang sini itu ada satu lagi namanya dalil. Indah al-zahiriyah. Adapun yang ini itu ada pokoknya selain ini maqasid syariah wa dalil. Jadi usul fikih itu secara nalar itu dibagi menjadi nalar burhani dan nalar bayani. Nalar burhani adalah usul fikih yang dibangun dari logika Aristoteles. Jadi ternyata logika Aristoteles pun berpengaruh di dalam bangunan ilmu usul fikih. Satu terkait dengan maqasid syariah. Tadi saya sampaikan bahasa Arab itu kan sangat detail. Fil baiti Muhammadun fil bait, maknanya sudah beda. Hal-hal seperti ini di dalam maqasid syariah penting. Intinya kan apa di rumah mau didahulukan inilah apa nggak penting. Maka usul fikih maqasid itu yang selalu dibahas itu substansi. Kita mau cari derivasi apa namanya detail-detail yang terkait dengan usul fikih yang kayak dibayar itu, kayak namanya majas, isti'arah, itu namanya itu apa istilahnya itu mufassal, mujmal, mufassal, mujmal dan sebagainya itu. Di sini enggak. Di situ tuh yang dibilang maqasid itu intinya kok. Maqasid itu intinya kan tiga. Daruriyat, hajiyat, tahsiniyat. Apa itu daruriyat? Hal-hal yang darurat yang harus dimiliki oleh kita. Sekiranya hal yang darurat itu enggak ada, maka akan berpengaruh terhadap eksistensi kita. Di sini dibagi jadi 5. Namanya menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga keturunan, harta benda ya, agama, jiwa, harta, akal, keturunan. Intinya itu aja sebenarnya. Maka ketika Al-Quran mengatakan hurimat alaikum al-maitatu wad-damu walamul khinzir, diharamkan bagimu apa? Al-maitah, bangkai. Kenapa kita diharamkan makan bangkai? Ya intinya itu ya karena menjaga jiwa kita itu. Kalau kita makan bangkai sakit, mati nanti, maka nggak boleh. Maka ketika kita itu di perjalanan hanya ada bangkai, sementara nggak ada makanan lain, kalau kita nggak makan bangkai kita mati, ya kita wajib makan bangkai. Meskipun di Al-Quran dikatakan hurimat alaikum al-maitatu, karena substansinya itu bukan haramnya maitah, itu bukan haramnya bangkai, itu substansinya menjaga jiwa kita supaya tetap eksis, kan gitu. Maka Umar bin Khattab ketika ada orang mencuri nggak dipotong tangan, padahal Qur'annya jelas asariku wasa dipotong fakta wajib, potong tangannya, nggak dipotong. Kenapa mencuri? Kepeksa ya. Itu tetangga saya kaya nggak pernah sedekah, nah, dilepas. Gua kepeksa ya, kalau dia nggak nyuri dia kelaparan bisa mati, dipanggil orang yang mengadu yang kaya itu tanggamu miskin, kenapa kamu dibiarkan saya mencuri? Ya banyak alasan. Kalau dia mencuri lagi, kamu yang saya potong tangan. Loh, malah yang dicuri, yang diancam mau dipotong tangan. Karena substansinya itu ini. Harta ini, jaga jiwa supaya enggak binasa. Jadi itu maksudnya substansi intinya begini. Maka kata-kata detail di dalam usul fikih bayan dia singkirkan. Dia hanya ambil substansi. Dan ini pula yang diambil oleh Ibnu Hazm al-Zahiri, mazhab Zahiriyah. Maka ketika kita membaca mazhab Zahiri, kaidah usul fikih itu mirip sekali dengan ilmu mantik Aristo. Yang selalu digunakan itu mantik Aristo. Bahkan dia punya buku judulnya itu At-Taqrib fi fanil fikih wal mantik, mendekatkan cara berpikir mantik dan fikih. Itu siapa? Ibnu Hazm. Jadi ketika ada yang mengatakan mantik Aristo atau filsafat Yunani berpengaruh di dunia Islam, jawabannya iya, sangat berpengaruh.
Yang kedua, usul fikih bayan. Nah, ini setelah dua ini namanya usul fikih bayan. Syafi'i, Hambali, Maliki, Auza'i dan lain sebagainya, itu namanya usul fikih bayan. Maka di dalam usul fikih bayan, kalau kita baca kitab Marokot karya Imam Haramain yang kecil kitabnya, itu detail-detail sekali. Soal amr aja dibahas. Al-amru yufidul wujub. Amr kan kata perintah, sholatlah kamu. Hanya kata-kata sholatlah kamu itu dibahas. Berarti ini mempunyai dua makna ini. Satu, wajib sholat. Kedua, nggak boleh ninggalin sholat. Nah itu dua makna. Kalau saya bilang kamu nggak boleh duduk, berarti ini punya banyak makna ini. Satu, nggak boleh duduk. Kedua, boleh berdiri. Ketiga, boleh berbaring. Keempat, boleh berlari. Kelima, boleh loncat-loncat. Ya kan? Itu kerjanya usul fikih banyak itu. Yang dibahasnya detail-detail kecil-kecil kayak gitu itu. Makanya ada istilah mafhum muwafaqah, ada namanya mafhum mukhalafah. Wala taqul lahum uffin. Jangan kamu sama orang tua itu panggil uff. Manggil uff enggak boleh, tak tendang aja. Ya makin enggak boleh. Kan itu namanya mafhum muwafaqah. Al-aula, jangankan cuma apalagi penendangan gitu. Yes aula namanya dan sebagainya. Ini kerjaannya sebagai banyak detail-detail. Maka ketika hendak belajar ini mutlak dibutuhkan ilmu-ilmu bahasa Arab maksudnya. Mutlak harus menguasai bahasa Arab. Minimal itu alfiah mu'allaq harus kata syarahnya. Kalau enggak sulit. Batik banyak maknanya harus tahu. Sorok harus paham. Kalau enggak, ketika belajar usul fikih dijamin muka-muka. Iya, benar. Tuh, yang ini. Kalau ini menguasai usul fikih burhan, ini harus paham mantik Aristoteles. Kalau nggak paham mantik Aristoteles, baca mantiknya, baca usul fikihnya, Daud Al-Zahiri, kebingungan. Nah, di Manhaj Tarjih, sebelum saya tutup, di Manhaj Tarjih itu disebutkan kita itu menggunakan epistemologi bayan dan burhan. Oke. Pernah nggak di dalam istihadnya Muhammadiyah menggunakan usul fikihnya Daud Al-Zahiri? Nggak pernah sama sekali. Dan usul fikih Zahiri itu sering sekali berbenturan dengan usul fikihnya ini, usul fikih bayan. Maka Imam Az-Zahiri atau Ibnu Hasan sering mengatakan itu usul fikihnya Syafi'i atau Bayaniyun ini lemah, hasilnya doni itu hasilnya itu nggak pasti. Kalau usul fikih yang saya buat ini pasti, hasilnya itu pasti. Setiap khamr itu mabukkan secara umum haram, hasilnya pasti khamr itu haram. Mau diutaati tetap khamr haram. Hasilnya itu pasti, kebenarannya itu yakin pasti. Itu yang usul fikih bayan itu doni hasilnya itu. Karena dua entitas yang berbeda bisa jadi halal, bisa jadi haram. Karena masalikul ilahnya seperti itu kan gitu. Bagi orang-orang ulama banyak, wah Daud Al-Zahiri itu nggak jelas. Fikih kok dibuat qot'i, mati hanya ngaku-ngaku kebenaran yang benar mutlak, saya lainnya salah semua. Padahal yang namanya fikih itu kan memang banyak tafsir. Boleh dong kita bertafsir yang berbeda. Begitu. Jadi perdebatannya luar biasa itu antara ini sama ini. Makanya saya nggak ketemu. Bahkan orang Bayani itu sampai mengatakan apa? Itu Daud Al-Zahiri itu yang namanya Ibnu Hazm nggak ngakui kias, ngakuinya hanya Quran Sunnah, setelah itu pakai akal semua. Nah gitu. Karena memang yang digunakan oleh Daud Al-Zahiri maupun Ibnu Hazm itu akal. Nah, jadi menurut di Muhammadiyah realitanya hanya pakai ini, yang ini dipakai, tapi yang ini nggak pernah. Dan padahal antara ini sama ini sering terjadi benturan. Ketika terjadi benturan, bagaimana cara mengkompromikan? Nggak ada di Manhaj Tarjih itu. Maka saya katakan Manhaj Tarjih itu di Manhaj pemikiran Islam sangat mentah dan belum memasuk pada struktur. Karena yang namanya epistem itu butuh namanya struktur epistem. Umpamanya bayan, strukturnya jelas dalam usul fikih. Apa itu? Syafi'i, Maliki, Hambali, tidak salah satu. Kalau nggak kita buat sendiri strukturnya, baru jelas. Kita pakai begini. Nah, tapi kan kita nggak punya. Kita hanya ngakui epistemnya, tapi nggak punya strukturnya. Dan buat struktur itu bukan sesuatu yang hal yang mudah. Hanya orang-orang yang jenius yang bisa buat struktur epistemologi. Nggak mudah. Termasuk burhan itu juga butuh struktur epistemnya.
kita nggak punya struktur epistemologinya. Ini tadi saya baru bicara tentang usul fikih loh. Belum nanti di dalam ilmu kalam, perdebatannya ilmu kalam sama filsafat, saling satu sama lain saling kafir mengkafirkan. Luar biasa. Nah itu kita ngakuin dua-duanya, cara mengkompromikannya gimana? Nggak ada itu di HPT, di mana saja cara mengkompromikan bayan dengan burhan ketika terjadi perselisihan perdebatan. Repot lagi, karena apa? Terjadi seperti itu nggak ada struktur. Karena kita hanya mengakui sebuah kebijakan, setelah itu dibiarkan begitu saja. Nanti fatalnya akan diirfan. Irfan akan sangat fatal karena akan mengakui semua agama benar, semua menuju Tuhan, dan pada akhirnya muncullah pluralisme agama, dan juga nanti akan muncul yang namanya relativitas kebenaran. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Apa ini? Ini memang harus paham. Oke, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Itu yang tadi saya bilang disimpulkan itu. Jadi para ulama-ulama yang memahami baik burhan itu sesuai perspektifnya sendiri tanpa berbicara kepada manhaj tarjih yang sudah tertulis, yang sudah dimunaskan. Nanti ke depan tak berikan, ini kita bagi isinya itu apa yang manhaj tarjih. Kalau kita berbicara dari manhaj tarjih, tidak sesederhana itu. Termasuk burhan tidak sesederhana itu. Apalagi irfan, hanya para ulama hanya mengatakan kita zakat yang harus disadari dengan ikhlas. Itu berarti kita sudah menggunakan manhaj irfan. Bukan sesederhana itu. Ikhlas dikatakan irfan, enggak sesederhana itu. Itu epistem yang punya struktur epistem yang cukup panjang, yang bahasanya juga sangat pelik, yang implikasinya sebenarnya kemana-mana. Jadi ketika kita hendak membahas terbayang burhan irfan, itu hendaknya kita bahas dulu, kita baca dulu langsung dari sumbernya, yaitu keputusan dari manhaj tarjih Muhammadiyah, manhaj pemikiran Islamnya. Dari sana baru kita mencoba untuk menafsirkan, bukan menafsirkan sendiri tanpa ada pijakan dari yang sudah diputuskan di Munas. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.